Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nurita dari kelas 8A S1 PGSD. NIM saya 857601274 dari Salut Gedung Reja UP BJJ Purwokerto. Di sini saya akan presentasikan materi tentang BK. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang peran sekolah dalam membentuk karakter. Yaitu di sini ada latar belakang. Di era modern, anak-anak usia SD menghadapi tantangan dari teknologi, pergaulan bebas, dan minimnya pengawasan orang tua di rumah. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter positif siswa untuk menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Adakah yang tahu pengertian karakter itu apa, anak-anak? Ya, karakter mencerminkan sifat dan kebiasaan seseorang seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Pembentukan karakter membutuhkan proses pembiasaan dan pendidikan. Kenapa sih sekolah itu berperan penting? Sangat berperan penting ya. Karena sekolah adalah tempat siswa menghabiskan waktu, berinteraksi dengan guru dan teman. Lingkungan sekolah yang baik menanamkan nilai positif melalui aturan, kegiatan, dan teladan dari seorang guru. Coba sekarang Ibu mau tanya, nilai-nilai karakter apa saja yang dapat dikembangkan? Ya, yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kedisiplinan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat ada kerjasama, yang kelima toleransi, yang keenam percaya diri. Nilai-nilai ini sangat penting untuk masa depan kalian semua. Kenapa sih kita itu harus bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri? Karena di waktu yang akan datang kita itu membutuhkan sikap-sikap yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita diterima di tempat kerja, atasan tuh ngelihat kita, karakternya bagus ya, karakternya baik ya, kayak gitu. Jadi itu tuh sangat penting dalam kehidupan. Jadi meskipun kalian pinter tapi tidak mempunyai karakter, itu sangat disayangkan, berperilaku yang tidak baik. Selanjutnya yaitu peran guru dalam membentuk karakter. Di sini Ibu sebagai guru berperan sebagai teladan dan bukan hanya mengajar materi, tetapi Bu Guru itu memberikan atau mencontohkan bagaimana sih sikap disiplin, jujur, dan adil, serta membimbing siswa untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya dalam kegiatan belajar ya, anak-anak itu misalnya dalam mengerjakan soal itu tuh harus jujur, tidak boleh menyontek, harus adil sesama teman, tidak boleh beda-bedakan teman, harus disiplin, kayak berangkat sebelum jam 7 sudah harus di sekolahan. Terus masuk kelas sepatunya dilepas. Kalau hari Senin memakai apa ya anak-anak? Memakai topi, dasi, sabuk. Itu tuh hal yang membuat kalian itu jadi disiplin. Kemudian peraturan sekolah sebagai pembentuk karakter.
Peraturan sekolah yang seperti tadi Ibu bilang ya, seperti datang tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, mengerjakan tugas tepat waktu, melatih disiplin dan tanggung jawab, mentaati aturan, membantu siswa menghargai waktu dan menghormati orang lain. Kayak misalnya kalian itu ketemu bu guru nih di luar, kalian juga harus menyapa bu guru, harus bersikap sopan tuh biar cara anak-anak tuh bisa menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghormati sesama teman. Coba sekarang kita lihat yang di papan tulis bagan peran dalam membentuk karakter. Yang pertama ada lingkungan sekolah, kedua keteladanan guru, ketiga aturan dan disiplin, keempat kegiatan positif, kelima pembiasaan, dan yang keenam karakter baik. Ini menunjukkan bahwa karakter terbentuk melalui proses yang berkelanjutan. Jadi selain pembentukan karakter di rumah, kalian juga bisa membentuk karakter itu di sekolah, di lingkungan sekolah. Terus bisa juga dari keteladanan guru, misalnya guru nih bersikap menghormati sesama guru, menghormati guru lain, menyapa kalian, itu tuh suatu bentuk dari keteladanan guru. Terus yang ketiga aturan dan disiplin, yang seperti tadi ibu sudah bilang, aturan-aturan di sekolah tentang kedisiplinan yang harus kalian jalankan ya. Yang keempat kegiatan positif, yang kelima pembiasaan. Jadi kayak kegiatan positif dan pembiasaan itu harus dilakukan secara terus menerus. Jadi kalau kalian setiap hari gitu ya melakukan kegiatan yang positif dan pembiasaan-pembiasaan yang baik, itu akan menumbuhkan karakter yang baik juga. Sedangkan jika kalian apa ya, kegiatannya itu buruk, ya kalian juga akan membentuk karakter yang tidak baik gitu loh. Makanya eh, kalian itu harus apa ya, harus berperilaku baik lah agar ya kita tuh tidak dihukum, tidak kena sanksi, tidak kena marah orang. Nah makanya harus berkarakter baik. Nah dampak jika karakter tidak dibentuk dengan baik. Tanpa pembentukan karakter, siswa bisa mudah terpengaruhi hal negatif seperti malas belajar, melanggar aturan, atau tidak menghargai orang lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nih yang tidak baik. Malas belajar. Harusnya seusia kalian itu harus lebih semangat dalam belajar, tidak boleh melanggar aturan, harus menghargai orang lain. Nah, hal itu tuh dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kalau misalnya kalian malas belajar, nilai kalian akan jelek, tidak bagus, tidak memenuhi KKM, melanggar aturan, kalian akan mendapat hukuman. Misalnya di sekolah, hukumannya itu menyapu di ruangan kelas, terus tidak menghargai orang lain. Nah, jika kalian tidak menghargai orang lain, maka kalian akan apa ya? Akan tidak dihargai juga oleh orang lain karena kalian juga tidak menghargai gitu loh. Kerjasama sekolah dan orang tua. Pembentukan karakter tidak hanya menjadi tugas sekolah, tetapi orang tua di rumah. Jika sekolah dan keluarga bekerja sama, nilai-nilai yang diajarkan akan lebih mudah tertanam dalam diri siswa. Jadi, selain di sekolahan, kalian harus eh, apa ya, membentuk karakter juga di rumah kayak gitu loh. Jadi orang tua kalian tuh harus membentuk karakter kalian agar karakter kalian itu jauh lebih baik. Jadi peran orang tua juga sangat-sangat penting.
Adakah yang mau ditanyakan? Baik, tidak ya. Untuk kesimpulan, sekolah membentuk karakter siswa melalui keteladanan guru, disiplin dan kegiatan positif, membimbing mereka menjadi pribadi berakhlak baik, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan sebagai generasi yang membanggakan. Nah, Ibu harap kalian bisa berperilaku baik agar kalian tuh nanti di masa depan menjadi orang yang berjiwa nasional tinggi gitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.